Udah tahu lah saya ngapain. Belum tahu lah. Nggak tahu dong. Udah tahu kan? Tahu dari mana? Udah tahu? Ya. Saya cuma bisa bilang. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya selingkuh. Saya selingkuh. Saya Randy, istri saya Lady, kita mendapat kesempatan untuk bisa melayani dalam kesaksian di LP Cipinang, melayani teman-teman semua di sini. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, karena katanya harus ladies first, jadi saya tadi udah bilang sama suami saya, biar saya yang duluan ngomong. Karena di sini banyaknya cowok, jadi saya mau kenalin lebih ini lagi. Saya Lady Naiwan, saya istrinya Randy Kianat. Suami saya ini seorang aktor di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, beliau sering sekali main FTV. Terus ada beberapa film, puji Tuhan, dan ada series juga. Nah, singkat cerita, masuk dalam kesaksian kami dalam berumah tangga di dunia entertain tentunya nggak mudah. Itu saya sama Randy di bulan depan itu 10 tahun pernikahan, yang tadinya saya hampir menyerah di tahun ke-8. Nah, intinya adalah sebenarnya bukan hanya di dunia entertain atau di sebenarnya di dalam kehidupan aspek mana aja, mau profesinya apapun, yang namanya badai kehidupan itu pasti ada gitu. Apalagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu kan inisiatifnya Tuhan ya, jadi Tuhan pasti punya rencana gitu dalam setiap kita. Nah, pastinya yang membuat kita bisa ada di sini adalah karena Tuhan memproses rumah tangga kami. Saya terus berdoa, saya berharap, saya berdoa saat itu ada pemulihan sama suami saya. Saya pikir tuh nggak akan mungkin terjadi gitu. Karena apa? Karena orang banyak bilang lingkungan menentukan dan lain-lain ya, pergaulan menentukan gitu. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan. Jadi yang saya mau kasih kesaksian kalau dari sisi saya, yang saya lakukan hanya cuma satu. Saya merasa saat itu hidup saya sudah hancur. Saya tahu saya punya tanggung jawab 3 orang anak sama Tuhan, tapi saya betul-betul saya merasa di titik itu hidup saya sudah hancur, rumah tangga saya sudah hancur, dan saya sudah nggak sanggup lagi. Sampai akhirnya Tuhan kasih saya keberanian, saya membuka itu ke media Indonesia, hampir seluruh Indonesia tahu masalah rumah tangga kami, dan itu juga tidak mudah ternyata buat saya, karena saya juga manusia biasa gitu ya. Mungkin kalau suami saya sering gitu sama ketemu sama wartawan, jadi saya pikir dengan cara saya itu semakin mudah, tapi justru malah saya semakin berada dalam masalah, semakin bimbang. Akhirnya saya terus berdoa sama Tuhan. Saya dalam kebimbangan, dalam kebingungan saya, disitulah Tuhan jawab doa saya gitu. Saya pikir Randy itu nggak akan pernah berubah, saudara. Randy nggak bakal pernah berubah karena ya saya gimana ya, saya percaya gitu ya, manusia tuh tidak pernah bisa merubah kita. Yang bisa merubah kita hanya Tuhan dan kemauan dari diri kita sendiri. Yang saya mau sharing gitu sama teman-teman di sini, tetap berdoa, tetap percaya. Saat itu setiap manusia pasti punya limitnya masing-masing kan. Saya pikir doa saya tuh Tuhan gak denger, karena saya cuma berdoa di dalam sebuah kamar kecil gelap gitu, karena saya matiin lampunya ya waktu itu. Jadi saya pikir, Tuhan ini denger gak sih doa saya gitu. Setahun 2 tahun saya berdoa maksudnya saya dari awal rumah tangga itu pasti ada masalah kan gitu ya. Jadi paling beratnya itu ya setahun 2 tahun terakhir sebelum 9 tahun itu sangat berat buat saya gitu. Akhirnya saya berdoa, saya pikir doa saya tuh doa saya kecil kali ya gitu, tapi ternyata Tuhan jawab doa saya, dan Tuhan pulihkan suami saya, dan biarin Randy yang lanjutin mungkin bagaimana Tuhan memulihkan Randy. Shalom teman-teman, sekali lagi. Jujur, saya cuma bisa bilang pasti di sini udah tahu lah saya ngapain. Belum tahu lah. Nggak tahu dong. Udah tahu kan? Tahu dari mana? Udah tahu? Ya. Saya cuma bisa bilang. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya selingkuh. Saya selingkuh. Ya, seperti rekor dulu. Mungkin sampai sekarang masih kadang-kadang sekarang. Ya.
Saya nggak mau mengglorify atau mengagungkan dosanya, kesalahan saya enggak. Tapi yang saya pelajari dan saya belajar dari prosesnya Tuhan yang Tuhan sudah izinkan di hidup saya sama istri. Satu, saya ini sampah. Saya ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan. Saya ini cuma sampah yang nggak ada orang mau lihat. Mungkin awalnya saya tadi kayak seperti yang Lidio bilang, saya ini aktor, saya ini sering main FTV, saya sering main sinetron, saya sering main film. Banyak orang fans sama saya, banyak orang mengidolakan saya. Tapi yang saya lupa saat itu, saya pikir itu semua karena saya. Karena wah saya hebat ya, oh saya bisa di posisi ini, di posisi orang mengidolakan saya, orang mengeluh-elukan saya, itu karena Randy-nya. Tapi saya lupa, saya bisa ada di posisi itu karena Tuhan, karena doa istri saya juga, karena doa anak-anak saya juga. Dan saat saya diproses itu, saat saya diizinkan lah, saya dibilangnya itu dimanusiakan lagi, diingetin sama Tuhan, saya ini manusia, saya ini gak ada apa-apanya, saya ini cuma sampah yang dipungut sama Tuhan. Tuhan itu pemulung buat saya, karena Tuhan mengutin sampah-sampah orang-orang kayak saya. Makanya saya tadi lihat teman-teman, kenapa saya panggilnya teman-teman, karena saya berasanya teman. Karena saya ngerti rasanya gimana sih. Saya dulu rasa sombong sama kesalahan saya ngerasa kesalahan saya ini enggak lah, nggak apa-apa kok saya lakuin lagi, nggak apa-apa. Tuhan pasti ngerti, Tuhan nggak bakal proses saya. Dan kalaupun misalnya saya kena batunya, saya kena prosesnya, Tuhan benci sama saya. Tapi enggak, yang saya pelajarin, yang saya dapat saat itu, yang dulu saya banggain, kulit saya keluarin nih, orang oh Randy suami yang baik, aktor, ganteng. Wah, siapa sih yang gak pengen jadi istrinya Randy? Siapa sih yang gak pengen jadi Randy? Siapa sih yang gak pengen dekat sama dia? Sampai akhirnya Tuhan izinin, oh ini ya bobroknya Randy, oh ini ya boroknya Randy, oh ini ya busuknya dia, oh ini ya sifat jahatnya dia, oh ini ya keenggak baikannya Randy. Semuanya yang gak enak, semua yang buruk. Akhirnya Tuhan izin itu yang terlihat di luar mata orang-orang. Awalnya saya nggak terima, kok saya dihujat ya, kok saya satu Indonesia saat itu musuh utamanya itu saya. Sedangkan saya tahu saat itu orang yang lebih jahat daripada saya banyak, tapi kenapa saya? Mungkin teman-teman di sini juga kadang-kadang kita pasti ngerasa ya, namanya yang lakuin lebih salah daripada saya tuh banyak kok, yang lebih jahat daripada saya banyak. Saya kayak gini tuh saya ada alasannya kok. Tapi selama prosesnya Tuhan, dan puji Tuhan istri saya dikuatin sama Tuhan, Tuhan kasih dia kekuatan untuk doain saya, Tuhan jamah saya, Tuhan taruh di hati saya. Lebih enak diproses sama Tuhan. Iya, orang boleh banyak yang di luar sana mungkin lebih jahat, mungkin banyak orang di sana yang lebih kejam, lebih sadis. Tapi kenapa kita sih? Itu kenapa saya yang diekspos? Kenapa teman-teman yang diekspos? Kenapa kita yang ada di posisi ini? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama teman-teman. Beneran sayang. Kenapa kita yang diekspos? Kenapa kita yang akhirnya kulit kita dibalik, kulit yang tadi kita tunjukin di orang, supaya orang lihat kita orang baik-baik, sekarang kulit kita kulit keburukan yang di luar. Kenapa? Yang saya dapat, kalau Tuhan pengen lihat siapa Randy, Tuhan itu tuh cuma pengen lihat benar-benar tulusnya hatinya Randy sama kita teman-teman. Karena kalau yang
Aku dapat ya teman-teman ya. Namanya kita udah dicap sebagai penjahat, itu nggak gampang. Kita mau bertobat, orang nggak akan percaya. Tapi ada satu pribadi loh yang tahu hati kita. Itu yang aku selalu cerita sama Lady. Orang boleh nganggap saya rendah, mungkin setelah saya pelayanan di gereja, mungkin setelah saya jadi hamba Tuhan, mungkin setelah saya berbuat baik, saya berbuat benar, saya melakukan kebaikan untuk orang-orang, mungkin orang akan tetap mikir saya ini orang jahat. Mungkin orang akan tetap ngecap saya tukang selingkuh. Mungkin semua kejahatan saya nggak akan pernah dilupain sama dia. Tapi yang tahu isi hati saya, yang tahu kesungguhan hati saya, ketulusan saya itu cuma Tuhan. Hubungan saya cuma sama Tuhan, sama kayak teman-teman. Tadi, ini jujur, tadi saya tuh mau nangis di depan. Saya nggak bisa nyanyi. Leluasa saya di sini kan ada refleksi. Saya duduk di depan. Saya, teman-teman di sini, bro, mantap. Tadi saya lihat semua ini puji-pujian, angkat tangan semuanya, loncat-loncat semuanya. Saya lihat dari sini, saya terharu. Kenapa? Saya nggak pernah lihat ini di luar. Jadi pemandangannya mahal buat saya. Dan kenapa saya bilangnya teman-teman? Karena saya merasa ketemu teman di sini. Iya, merasa orang-orang ketemu teman-teman tuh yang sama-sama tuh kita tahu nih kita bukan orang baik. Kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang nggak baik, masa lalu yang mungkin orang di luar sana bilangnya jahat. Tapi kita punya hati. Kita punya hati yang sudah tahu identitas kita tuh anak Tuhan. Kita diambil sama Tuhan. Seperti yang saya tadi bilang ke istri saya tuh bersyukur banget dia doain saya. Saya jadi selalu tahu proses saya itu cuma satu. Tuhan, proses saya kayak gini supaya saya setiap hari. Karena gini ya teman-teman ya, saya cuma sharing aja satu terakhir. Di luar sana orang pasti nggak akan, orang yang mungkin tahu apa yang udah pernah kita lakuin nggak akan langsung gampang menerima kita. Pasti mungkin ada yang bisa menerima, mungkin ada yang bisa dengan kata-katanya atau sikapnya menunjukin penolakan sama kita. Tapi aku cuma mau sharing sama teman-teman. Tapi selalu ingat, yang terima kita dia. Yang tadi bikin teman-teman tuh bisa. Yang taruh sukacita di sini. Dan kemenangan kita nih, pertobatan kita, kemenangan kita. Kenapa saya bilang orang lain bisa nilai, orang lain mau lihat kita hidup benar, orang lain tidak akan mata terjahat. Tapi kita punya kemenangan yang eksklusif. Kemenangan yang gak bisa diambil sama orang, yang cuma saya, teman-teman, sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Cuma kita aja yang bisa sama Tuhan Yesus, kita bisa rasain. Amin. Masalah rumah tangga kami Tuhan pakai untuk memproses kami sampai di satu titik kami berusaha bernegosiasi karena punya anak, orang Kristen, menikah hanya sekali, jadi banyak sekali alasan-alasan yang kita coba mencari pembenaran. Ya udah deh, kita sama-sama, tapi Tuhan yang tahu hati kita. Sampai akhirnya 1 Agustus 2023 kita kecelakaan mobilnya terbalik 5 kali teman-teman, dan harusnya dari penanggung jawab Suzuki dan lain-lain, orang jalan tol dan mereka yang tahu konstruksinya, harusnya kita tidak selamat. Harusnya penumpang ataupun yang di dalam mobil harusnya nggak selamat. Karena mobilnya 5 kali dan mobilnya menghantam beton yang paling kiri jalan tol. Tapi 1 Agustus 2023 di situ Tuhan masukin kita ke dalam bubble-nya Tuhan. Di situ hari dimana kita mengalami Tuhan di rumah sakit. Suami saya bilang mulai hari ini rumah tangga kita bukan lagi jalan apa maunya kita, tapi rumah tangga kita punya Tuhan. Dan yang saya mau bilang esensinya adalah hidup kita ini punyanya Tuhan, bukan punya kita. Jadi
apapun yang Tuhan mau buat, apapun yang Tuhan izinin, Tuhan proses kita bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan kalau mungkin teman-teman, saya sama Randy pun namanya kita masih manusia ya, kita juga masih struggle, masih terus juga, bukan berarti saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan, kita sudah menyerahkan rumah tangga kita sama Tuhan lalu nggak ada masalah, bukan. Tapi namanya kita masih napak di bumi, masalah itu ada. Tapi ketika kita tahu kita berpegangnya sama Tuhan, jadi mungkin teman-teman pasti punya tantangan dalam hidup, tapi yang saya mau sama Randy mau ingetin sama teman-teman buat terus berpegang sama Tuhan, terus serahin sama Tuhan, karena dia yang seharusnya, saya sama Randy itu seharusnya 1 Agustus itu mati, tapi suami saya selalu bilang sama saya, hari itu Lady dan Randy yang lama sudah mati, dan Lady Randy yang bersama Tuhan sudah lahir hari itu. Jadi mungkin orang baik itu pesan buat teman-teman, jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah nyerah, beneran deh. Kalau bisa nanti teman-teman bisa keluar, kalau ketemu saya panggil. Amin. Panggil. Ya, boleh. Panggil aja. Karena saya tahu prosesnya Tuhan itu nggak mudah pasti, tapi selalu ingat Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan yang tahu kita itu rencana kedepannya seperti apa. Jangan pernah menyerah. Kalaupun memang seperti istri saya bilang, nggak ada doa yang terlalu kecil. Amin. Saya nggak tahu pergumulannya teman-teman. Saya nggak tahu kesulitannya teman-teman di sini. Saya nggak ngerasain. Tapi saya cuma bisa mungkin ngasih kekuatan sedikit, berdoa, jangan kecilin doa. Kalau mau nangis sama Tuhan, nangis. Ya, semangat terus sama Tuhan. Udah. Ya, sekalian mau bilang sama teman tadi kan Randy tak bilang kan, kalau mau ketemu Randy, sebenarnya mau ketemu Randy itu gampang banget, gak harus tiba-tiba, gak sengaja papasan, tapi kita berdua ada dalam naungan Kerinduanku Church. Jadi teman-teman nanti kalau udah keluar dan mau kebaktian bareng sama kita, boleh banget. Dan ini ada Pastor Binsar juga yang akan nanti sharing firman. Sampai ketemu itu aja dari kita berdua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.